Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Lintas Agama. Pemirsa, negeri kita sejak tahun 98 berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, yaitu mengalami krisis yang berkepanjangan. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi kambing hitam dari krisis ini adalah diantaranya masalah pendidikan. Di satu sisi dan juga di sisi lain adalah kurangnya peduli pemerintah para pejabat terhadap aspek pendidikan ini. Nah pemirsa, dalam dialog lintas agama hari ini kami akan membahas tentang peran pendidik dalam membentuk karakter peserta didik. Dan untuk itu kami menghadirkan 3 orang narasumber dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama yang ada di sebelah kanan saya perkenalkan Bapak Pendeta Stanley Rambitan. Selamat sore Pak. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Pemirsa, Bapak Pendeta Stanley Rambitan, beliau sebagai dosen ilmu agama-agama dan filsafat timur di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dan pemirsa, narasumber yang kedua yang kami hadirkan pada hari ini yaitu Bapak Biku Damas Subu Mahatera dan beliau dari Sangga Theravada Indonesia. Selamat sore Pak. Pemirsa, narasumber yang ketiga yang sering muncul di layar kaca, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Faisal Bakti PhD. Beliau adalah dekan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan juga guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada sore ini kami menghadirkan juga audiens dari adik-adik mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan juga peserta pendidikan kader Mubalik Al-Azhar Angkatan 34. Selamat sore, Assalamualaikum. Baiklah pemirsa, sebelum kami mulai perbincangan yang tentu saja insya Allah menarik, yaitu tentang peran pendidik dalam membentuk karakter peserta didik, mari kita dengarkan bersama satu lagu dengan judul Sang Merah Putih dinyanyikan oleh Langgeng Days. Mari kita dengarkan. Oh sahabat, ingatlah di waktu dulu, waktu pahlawan kita berjuang untuk mewujudkan suatu angan. Oh sahabat, kini semua telah berubah. Kita harus membangun bersama agar selalu ada generasinya. Kita semua anak Indonesia yang ingin selalu banyak prestasinya. Kita semua anak Indonesia yang mempunyai angan dan cita-cita. Berkibarlah sang merah putih di tanah airku Indonesia, untuk memberikan satu tanda di negaraku Indonesia. Berkibarlah sang merah putih di tanah airku Indonesia, untuk memberikan satu tanda di negaraku Indonesia. Berkibarlah sang merah putih di tanah airku Indonesia, untuk memberikan satu tanda di negaraku Indonesia. Berkibarlah sang merah putih di tanah airku Indonesia. Inilah kemenangan Indonesia yang akan selalu tetap merdeka. Pemirsa, demikianlah lagu Sang Merah Putih. Dan Sang Merah Putih biasanya berkibar selain di upacara, tetap ketika
bangsa kita atau masyarakat kita meraih sebuah prestasi yang gemilang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan Sang Merah Putih terus berkibar, dan terutama dalam kaitannya dengan pendidikan. Nah, dimulai dari Prof. Andi Faisal Bakti, kita membahas tentang peran pendidik dalam membentuk karakter peserta didik. Ada dua kata kunci. Yang pertama pendidik, yang kedua peserta didik. Bisa dijelaskan perlunya tema ini untuk dibahas? Silakan. Terima kasih Pak Dr. Sunandar. Memang pendidik itu penting sekali, bahkan kunci untuk sebuah perubahan masyarakat. Dan tentu ada peserta didik, atau biasa juga disebut dengan adik atau anak didik. Ya. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa mahasiswa, bisa murid-murid, ya bisa anak kecil, bisa juga masyarakat. Ya. Kemudian ini kan kita kenal dengan taksonomi Bloom atau Bloom taksonomi dalam bahasa Inggris. Itu yang mengenal apa yang disebut dengan kognisi. Pendidik inilah yang membentuk kognisi, pengetahuan, ya, sang yang dididik itu, adik itu atau peserta didik itu. Bagaimana membentuk pemikirannya, ya, kreativitasnya. Nah, ini diperlukan kreativitas seorang pendidik untuk menciptakan atau membangun kognisi itu. Yang kedua adalah afeksi. Ini hubungannya dengan karakter, ya afeksi sebetulnya yang dominan di sini. Karena afeksi adalah like and dislike, tentang sikap, ya, tentang karakter. Bagaimana kecenderungan-kecenderungan anak didik itu setelah diberikan kognisi tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah konasi, atau biasa juga disebut dengan psikomotorik, yaitu action, perbuatannya. Jadi ada ilmu yang tadi kognisi, ada sikapnya yang tadi afeksi. Yang ketiga adalah konasi atau psikomotorik. Itu bagaimana mereka menunjukkan dalam tingkah laku, behavior. Sehingga kelihatan memang bahwa orang itu mempunyai karakter yang baik. Dan tentu menggambarkan juga bahwa orang itu mempunyai ilmu yang solid, yang baik tentang itu. Baik. Ya, Pak Stanley sebagai dosen, ya, sebagai pendidik, tentu saja sangat relevan kami menghadirkan Pak Stanley di forum ini. Bagaimana kondisi di negeri kita ini antara pendidik, anak didik, ya, kemudian juga materi, sehingga bisa menghasilkan output yang memang qualified, ya, yang bermutu. Tetapi kenyataannya memang belum menunjukkan yang sangat signifikan. Silakan Pak Stanley. Baik, yang pertama saya perlu dan harus mengatakan bahwa pendidik itu sangat diperlukan, ya, sangat penting. Tidak ada manusia yang bisa tahu sesuatu tanpa ada pendidik, ya. Tidak ada manusia yang jadi pinter tanpa guru, tanpa pendidik. Jadi itu satu. Yang kedua, pendidik itu tentu memerlukan kualifikasi. Maaf. Ya, pertama pendidik harus memberi contoh. Itu kualifikasinya dia menjadi teladan. Dari segi moral, etik, spiritual, agama. Kedua, pendidik itu harus memiliki pengetahuan yang luas, wawasan luas. Jadi dia juga harus belajar. Saya memberi buku kepada mahasiswa saya 10 buku. Saya harus belajar baca 100 buku. Ya, jadi itu harus memiliki pengetahuan. Ketiga, pendidik itu harus memiliki wibawa. Ya, dia harus punya kuasa terhadap ilmu yang dia, ya, sehingga yang dia sampaikan itu betul-betul dia kuasai, ya, dia. Dan yang berikutnya pendidik itu harus, tadi Pak Profesor Faisal mengatakan, juga harus kreatif, ya, dalam bahasa modern sekarang inovatif. Dia harus memakai berbagai cara, metode supaya para pendidik betul-betul mengerti, ya, tertarik, menyukai, mencintai ilmu itu. Nah, yang terjadi sekarang di Indonesia, kemungkinan ada unsur-unsur kualifikasi itu yang belum terpenuhi. Sehingga masih ada banyak murid yang belum pintar betul, ya, belum benar betul di dalam kehidupannya. Masih kita baru-baru ini lihat di TV ada anak SD yang menusuk temannya, ya, itu berarti tusukan, ya, moralitas, etika, spiritualitasnya, ya, belum baik. Ya, saya kira itu dulu mungkin. Baik. Ya. Ya, luar biasa.
beralih ke Pak Biku Dhamma Subbu Mahathira. Ya, tentu saja di dalam setiap agama pendidikan menjadi unsur ya yang sangat penting ya untuk kesejahteraan, kemaslahatan dan kesuksesan dunia akhirat. Ya, bagaimana Biku menyoroti tentang aspek pendidikan ini? Terima kasih. Sebelum berbicara pendidikan, saya juga ingin berbicara lebih dulu, Pak. Ya, silakan. Ini orang Indonesia yang punya negara, kok semua mengeluh. Negara ini lagi susah, rusak, tidak sejahtera, tidak adil. Kalau menurut saya, Indonesia ini sebenarnya negara yang sekarang sedang saat kaya-kayanya. Oh ya? Oh iya, Pak. Bayangkan kalau kita ke desa-desa, itu setiap rumah punya sepeda motor, Pak. Oh ya? Iya dong? Iya. Pesawat terbang selalu penuh, Pak. Bahkan ada pesawat pribadi ya? Nah, kemudian di kota Jakarta juga macet dengan mobil, Pak. Kalau saya bandingkan satu negara yang saya pernah pergi tinggal di tempat itu, Pak. Kalau dibanding dengan Indonesia, serius miskin, Pak. Ya toh? Tapi negara itu di survei oleh UNESCO dan akhirnya diberi heritage. Negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Yaitu? Itu negara Bhutan, Pak. Pernah dengar? Bhutan, oh ya. Ya, Bhutan adalah negara yang serius miskin jika dibanding dengan Indonesia. Oh, ya. Ada negara lain, Pak, yang serius miskin, tapi negaranya tanpa pengemis. Ya. Itu Sri Lanka. Boleh pergi ke sana, Pak. Jadi dua negara yang serius miskin, satu rakyatnya paling bahagia di dunia, satu miskin tapi tidak mengemis. Wah, luar biasa. Loh, itu Sri Lanka dan Bhutan. Lalu Indonesia, Pak. Loh lah, kayaknya kayak begini kok. Nah, kemudian orang-orangnya terlambat didaftar jadi orang miskin. Berontak, Pak. Boro-boro miskin tidak mengemis. Kaya kasar saja terlambat didaftar jadi orang miskin. Demo ya, Pak. Nah, ini kaitannya dengan pendidikan. Iya. Karena itulah di Bhutan, Pak, saya melihat raja negara memberlakukan 3 pendidikan masyarakat. 1, masyarakat dilarang memotong pohon. Ini undang-undang negara. Jadi tidak ada pemotongan pohon. 2, dilarang melakukan pemotongan hewan. Jadi tidak ada pejagalan. Dalam 1 tahun hanya 3 bulan makan daging, itu pun impor. Tidak memotong sendiri. Dan itu hanya musim panas, daging tidak dimasak tapi dijemur jadi jelly. Lalu yang ketiga, negara tidak mengizinkan pembangunan pabrik-pabrik kasih yang industri membuat polusi. Itulah sebabnya Bhutan menjadi negara yang rakyatnya paling bahagia di dunia. Jadi rakyat dididik bagaimana tidak memotong pohon, bagaimana tidak memotong hewan. Lalu di Sri Lanka, Pak, negara serius miskin. Tapi pendidikan dari SD sampai pasca sarjana, asal dia penduduk Sri Lanka, 100% ditanggung negara. Ya. Itu Sri Lanka, Pak. Saya pernah sekolah di sana loh, Pak. Berapa lama, Pak? Oh, lama. Jelek-jelek saya guru besar, Pak. Guru besar filsafat yang jelek gitu. Jadi kadang-kadang disebutnya saya guru besar filsafat. Jadi jelek-jelek guru besar filsafat, guru filsafat yang jelek gitu. Nah, kemudian hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan ini, Pak, kalau di zaman dahulu, kita ingat Ki Hajar Dewantara. Ya. Dia mempunyai motto, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Jadi kaitannya pendidik dengan sang pendidik adalah guru dan pengajar. Banyak guru yang tidak mengajar. Lalu ada yang mengajar tapi tidak mendidik. Ya. Nah, karena itu guru ini perannya adalah mengajar dan mendidik. Apa bedanya? Mendidik memberi ilmu, mengajar memberi contoh. Kemudian bagaimana menyampaikan kepada para anak didik? Menggunakan bahasa. Bahasa apa yang bisa dipilih? 1, bahasa tubuh.